silakan. Sholawatan aja sambil nunggu. Bismillah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal arifin bihikmatika wansur alaina rahmataka wa 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Para jemaah Al-Hamidiyah rahimakumullah, mari kita bacakan suratul Fatihah untuk memulai ta'lim kita. Untuk pengarang kitab Adabul Alim wal Muta'alim Hadratul Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, juga untuk cucu beliau yang mentahqiq kitab ini Kiai Muhammad Isom Hadid, dan khususon ila muassis Ma'had Al-Hamidiyah Kiai Haji Ahmad Syekhu, ibunya Isolhah, wa usulihima wa fura'ihima syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Kita lanjutkan halaman 46. Paragraf yang terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa idza masya, ini masih tentang adabul muta'allim alal alim.
bab tentang etika atau sopan santun santri atau siswa-siswi kepada gurunya ya. Wa idza masya, dan jika berjalan siapa al-muta'allim, orang yang belajar, ma'asyaikhi, bersama gurunya, diajak jalan kemana, mau ke depan atau mungkin dari asrama ke masjid, pokoknya jalan. Gimana nih etikanya? Dari kelas mau ke kelas yang lain. Sebetulnya bagaimana etika murid ini? Wa idza masya, dan jika berjalan siapa al-muta'alim ma'asyaikhi, dengan syekhnya, dengan gurunya, fal yakun, maka hendaklah ada itu al-muta'alim amamahu, di depan itu asyikh, amamahu, di depan itu asyikh, billaili, kalau waktu malam, billaili ay fil laili. Jadi kalau malam jalannya di depan kiainya tuh jalannya itu ya. Mungkin takut, bayangkan belum ada listrik barangkali begitu, jadi menjadi penunjuk jalan gitu. Tapi wawaro'ahu, dan di belakang itu asyikh bin nahari, pada waktu siang. Kalau siang di belakang aja. Ini juga belum ini nih, Kirosid, Ustadz Sipa di pesantren, para ustadzah, santri belum sih kelihatan, masih. Kalau jalan ada Ustadz Subhan misalnya, ada muridnya, aduh gini aja gitu. Padahal etikanya itu di sini, biarin ustadznya jalan dulu, idza athar, tentu saja kecuali kalau seandainya menghendaki gurunya itu kamu duluan, itu kecuali. Tapi kalau enggak, diem dulu gitu di belakangnya ya kalau siang itu. Kalau malam buka jalan di depan malah gitu. Illa ayyaqtadiya, kecuali bahwa menghendaki apa, al-amru, keadaan atau urusan, khilafa dalika, yang berbeda dengan itu. Dalika itu maksudnya amamahu billaili wa war'ahu bin nahar, kecuali kalau situasi tidak menghendaki demikian gitu. Entah gurunya yang menyuruh atau mau di belakang, tetapi walaupun siang, wah ini lagi perlu ini nih dibuka nih, banser mungkin ya, suka membuka kiainya. Kadang-kadang perlu misalnya illa ayyaqtadiyal amru khilafa dzalika, kecuali kalau situasi menghendaki demikian. Li zahmatin, karena kepadatan, misalnya zahmah itu kemacetan, kepadatan, jumlah jemaah yang menyambut kiainya banyak banget misalnya, ya jangan di belakang, di depan gitu, buka pintu gitu. Au ghairiha, atau karena sebab selain itu zahmah. Zahmah itu padat ya artinya ya, macet gitu. Bagaimana kalau jalannya itu berdua di tempat yang belum diketahui situasinya, itu nggak tahu, ini di hutan misalnya, entah ada bahaya atau tidak. Wa yataqaddamu, dan maju siapa al-muta'alim ya, wa yataqaddamu, dan maju siapa al-muta'alim, alaihi, di depan alim, di depan asy-syekh, mendahului, fil mawatini, ketika jalan di tempat-tempat, al-majhulatil hali, al-majhulati, yang tidak diketahui apa, al-hali itu ay haluha gitu ya, al-majhulati ay haluha. Al-majhulatil hali itu idhofat, tapi idhofatnya itu ma'rifat gitu. Biasanya kan kalau yang nakiroh itu min idhofat, syaratul mudhof itu ayyakuna khalian anit ta'rif wa tanwin, biasanya kan gitu. Syarat mudhof itu tidak boleh ada apa namanya alif lam, tidak boleh ada tanwin gitu. Tapi ada kalanya kalimat seperti ini, al majhulati
al-hali ay al-majhulati haluhum gitu. Haluha. Di tempat-tempat al-majhulatil hali yang gelap. Maksudnya gelap itu tidak diketahui situasinya, bukan berarti gelap tidak ada cahaya ya. Al-majhulatil hali, apa terjemahnya ya enaknya, tempat yang baru begitu, jadi tidak diketahui situasinya. Liwahlin, karena takut apa wahl itu kalau di Sunda mah letak gitu. Oh nggak letak. Bu Anis, naon letak? Masa nggak tahu letak? Lumpur, jeblok gitu, atin ar-raqiq fil Arabiyah, wahl itu al-atin, tanah, ar-raqiq yang ya letak itu kan, raqiq itu lembut tapi basah begitu. Nah takutnya liwahlin karena ada letak gitu, karena ada jeblok kotor gitu kan. Kalau ada tanah yang letak itu, lumpur itu kan kena tuh. Nah santri itu di depannya gitu, jadi harus pasang badan gitu. Jadi kalau dia terjerumus, jangan sampai gurunya ikut terjerumus gitu. Oh ini bu guru jangan kesini, ini ada letak nih kesini. Wah kan enak tuh kan. Gitu. Sampai begitu ya. Bayangkan ini di Jombang loh, abad ke-19. Hadratus Syekh merumuskan ini. Berarti ya memang kan Jombang kan Tebu Ireng ya pada masa itu masih hutan ya. Au khawdin. Khawd itu kalau di depan kita ada air, kemudian kita terpaksa nggak tahu ada air, terus kita jalan tuh di airnya itu namanya apa tuh? Sebetulnya nyemplung ya, tapi nyemplung tapi bukan sekujur badan, kakinya aja. Jadi khawdin itu dakhala rajulun ma'an atau alma wa masyafihi gitu. Jadi dia jalan, kemudian masuk ke air, kemudian ya sudah jalan, jadi basah, nggak ada pilihan nih gitu. Karena nggak tahu di depan itu ada air gitu. Khawdin. Ayo apa tuh? Satu kata aja. Genangan. Boleh lah. Tapi ini kejadiannya gitu. Kalau genangan kan bendanya ya. Khawdin itu kejadiannya. Dakhala rajulun ma'an wa ma syafihi gitu. Nyemplung. Udah nyemplung aja lah. Ya, terperosok ya, terperosok ke dalam air gitu. Tapi tetap jalan. Kalau terperosok mah jatuh kan ya, diem ya. Kalau ini khawd mah terus aja bebecekan gitu tah. Kalau bahasa Sunda mah bebecekan. Jangan sampai guru kita ikut bebecekan karena di depan ada air, tidak tahu, gelap begitu. Nah, jadi intinya harus ditangkap ya, intinya ya, bahwa murid itu, santri itu sampai sebegitu tuh dengan gurunya, ngalap barokahnya. Pantes gitu ya santri-santri di pesantren itu hidupnya berkah-berkah gitu. Karena memang ada, selain mendapatkan ilmu, itu juga ada ta'zimnya gitu. Ya, saya tuh nggak khatam, ngaji alfiyah tuh nggak khatam loh saya. 1 tahun. Alfiyah itu kan 1000 bait ya. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadul, itu saya nggak khatam karena setiap mau ngaji seringkali jang oman keluarkan motor gitu. Saya supir kiai, mangga Kang, Akang, saya manggilnya Akang gitu. Naik motor ke Tasik diantar, nggak punya waktu itu ya, yang punya SIM saya, jadi naik motor gitu kan, nggak ngaji. Kadang-kadang mau ngaji lagi jang oman, Akang mau ngaji di sana anter gitu. Saya nggak khatam, tapi waktu itu saya hafal alfiyah itu 1000 bait itu, alhamdulillah saya hafal. Dan belum ngerti juga waktu itu, ngertinya itu ketika kuliah, terutama begitu baca yang gundul gini, loh kok saya tahu ya ini tuh ini nih gitu. Seperti pertanyaan kemarin Pak siapa? Pak Madani ya? Pak Madina maksudnya. Mana Pak Madina?
Ada? Nah, kemarin kan ditanya spontan, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Kenapa al-malu tapi tidak wal banunu gitu? Ya saya juga spontan kan, kenapa ya? Itu kan kita kan wa amal waw fatakunu alamatan li rafi fi mawdi'aini fi jam'il mudzakkar salimi wa fil asma'il khamsati. Nah, ada mulhaq kan, ada mulhaq jamu mudzakkar salim kan. Oh, sama kalau gitu wa alamatu raf'ihi itu al-wawu. Nah, yang gitu-gitu itu dulu itu saya juga gelap gitu, tapi entah kenapa ketika kemudian belakangan kayak ada lampu tiba ting aja gitu. Mudah-mudahan itu karena berkah ya. Mudah-mudahan. Tentu ada ikhtiar kita belajar ya. Karena dulu saya pakai kaset dulu, Alfiyah itu dulu pakai kaset ya. Jadi saya ngerekam saya gitu, kemudian saya dengerin kasetnya itu. Setiap saat tuh Muhammadun terus lagunya nggak pakai lagu gitu. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbila khairu maliki musolliyan ala nabiyil Mustafa sambil mukul-mukul ini gitu ramai gitu. Nah, alhamdulillah itu kemudian jadi pengetahuan yang luar biasa membuat saya S2, S3 sampai postdoktoral di bidang tahqiq. Tahqiq itu kan membetulkan teks. Oh, ini keliru. Bahkan saya bekerja di pabrik pun, ini sedikit tambahan ilustrasi keberkahan kitab begitu ya. Saya bekerja di pabrik pun itu tugasnya itu tahun 89. Kalau 88 saya masih dagang rokok ya, masih pedagang asongan. Naik kelas dikit, 89 itu saya bekerja sebagai buruh di pabrik di percetakan Radar Jaya Offset di Roxy. Penerbit Kalamulia gitu. Kerjaan saya memeriksa teks gitu yang mau dicetak, buku-buku penerbit Kalamulia, Al-Quran yang mau terbit itu harus lewat saya dulu gitu. Oh, ini bukan domah, ini fathah. Atau misalnya ini memang majrur tapi alamatu jari fathah nih, karena wajurabil fathati malayan sorib malam yudhof oyaku ba'da al-radib, itu isim ghair munsharif. Saya betulkan, baru setelah itu boleh naik. Nah, sehingga kalau waktu jadi pedagang asongan mah sehari itu 1.000 gitu ya, berarti sebulan tuh 30.000 penghasilan, paling banyak 1.500. Nah, ketika jadi ini naik kelas gitu, uang harian, uang makan dikasih 1.000 gitu, karena saya kinerjanya bagus, bulan depannya dinaikkan uang makan naik 2.000 gitu. Gajinya berapa? 80.000, lumayan. Nah, sebelumnya kan berapa? Dari situ saya nabung 1,5 tahun baru bisa kuliah. S1 loh itu. S1. Pahit gitu hidup saya itu. Tapi sekarang alhamdulillah tinggal metik ininya. Makanya saya ke santri tadi malam kelas 7 itu, kenapa kok harus kajisnya habis subuh? Saya kumpulin kan. Kenapa kok habis subuh harus kajis gitu? Kan di rumahnya belum terbiasa kan. Kenapa begini, kenapa begitu berat gitu. Saya jawabannya ya seperti tadi itu, riyadhah saya bilang, latihan. Kalau santri itu sudah terbiasa riyadhah, latihan yang susah, nanti itu menghadapi yang mudah itu gampang. Kamu akan sukses sampai kuliah, sampai bekerja, sampai berkarir insya Allah itu ya. Mudah-mudahan, karena dulu saya juga didoakan oleh guru saya, oleh kiai saya. Mudah-mudahan. Baik. Jadi gitu ya, liwahlin karena jeblok, karena ada lumpur, au khaudin atau karena ada air jadi nyemplung. Atau santri atau murid di depan itu wafil mawatini, dan di tempat-tempat al khatirati yang bahaya itu al mawatin. Nah, di tempat-tempat al khatirati yang bahaya di depan. Wayah tarizu, dan hendaknya menjaga itu siapa itu al-muta'alim min tarshishi thiyabi syaikhi. Nah, tarshish, apa makna tarshish? Tarshish itu misalnya kalau ada luka dari tubuh kita, lalu dari luka itu keluar tuh, lukanya misalnya keluar darahnya itu nyiprat gitu ya. Tarshisud dam minal jarah gitu. Keluarnya darah dari luka.
Nah, jadi tarsis itu nyiprat. Nah, berarti wayah tarizu dan hendaknya menjaga siapa al-muta'alim min tarsisi thiyabi syaikhi, dari nyiprati pakaiannya guru syekh. Jangan sampai itu nyiprat. Jadi berarti dia harus menghadang, nyipratnya ke saya aja deh gitu, sampai begitu ya. Nyipratnya jangan ke baju guru. Apalagi kalau bajunya masih putih begini nih gitu. Nah, ini kata siap ini kan jama dari thawb ya. Bukan jama ya. Thawbun siap ya. Dari thawb. Saya baru tahu bahwa baju yang saya pakai ini namanya tub gitu. Kalau di Saudi. Ini kan baju biasa ya sebetulnya. Kalau di kita kan seperti baju syekh itu baju biasa aja. Orang kuli di pasar juga pakainya pakai tub juga. Iya kan? Ya sih. Pakai gamis juga. Nanti Pak Heri bisa lihat besok mau umroh kan, orang-orang pakai ini. Praktis memang. Tub. Nah, tub itu rupanya dari kata thawbun. Thawb. Saya mau bikin tub gitu, tub gitu. Bukan gamis gitu. Kalau gamis itu komis. Komis itu baju kurung. Komis bahasa Arab ya. Jadi ini tub gitu. Memang enak. Cuma ada syaratnya. Syarat yang tidak tertulis. Kalau pakai tub warna putih, itu dalamnya harus pakai rangkap putih. Tidak boleh tuh. Tidak pakai rangkap apalagi membayang nanti. Kalau yang warnanya hitam tidak ada. Saya tanya gitu ke orang Arabnya, Rubo. Ada kesepakatan tak tertulis, konsensus di kalangan orang Arab bahwa harus pakai lapisan di dalamnya kalau warnanya itu putih katanya gitu. Nah, ini tahadus binikmah, saya bukan mau apa-apa nih pakai ini tuh. Ceritanya itu ada kiai menghadiahkan ke saya. Saya mau, aduh kok saya mau bikin dihadiahkan. Kenapa? Biarin saya aja, saya bilang gitu. Enggak, saya tahu baju ini akan dipakai oleh Pak Oman untuk ngaji. Jadi saya tolong doakan saya katanya gitu. Waduh. Oh gitu, jadi harus dipakai ngaji kalau begitu kan. Jadi ya sekarang lah gitu, mudah-mudahan kebaikannya nyampe ke beliau yang menginfakkan ini ke saya gitu, di tanah suci lagi kan. Jadi insya Allah mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Selama saya pakai terus kebaikannya kan, beliau pinter ya orang tuh nyari kebaikan tuh gitu. Kayak infak ke karpet yang buat sujud, jadi terus-terusan kan dipakai sujud kan. Ada itu orang yang ceritanya, dia orang miskin sebetulnya. Ada di daerahnya cerita tradisi Islam, bikin masjid gitu. Dia nggak bisa nyumbang apa-apa, boro-boro nyumbang pasir, berapa semen. Tapi dia pinter, dia hanya mampu membeli keramik satu saja. Dia beli itu keramik. Saya minta ini tolong tempatkan di tempat imam sujud gitu. Gitu. Jadi setiap imam sujud mensujudi keramik yang dari dia. Itu luar biasa. Jadi silakanlah gitu. Silakan di infak ke ini. Asal jangan ketipu saja. Kadang-kadang di masa haji dulu ada syekh kadang-kadang suka nipu. Oh mau infak, saya mau gitu. Ini Masjidil Haram banyak tiangnya, kamu infak beli itu satu tiang Masjidil Haram. Oh beli ya? Ya, berapa sekian real? Gimana bayarnya? Boleh lewat saya. Nah, nanti saya doakan. Akhirnya bayar. Saya niat beli tiang Masjidil Haram ini. Terus gimana? Infakkan. Silahkan diinfakkan lagi untuk seluruh umat Islam yang datang ke Masjidil Haram. Lalu dia infakkan, uangnya dikasih ke orang itu, kemudian tiangnya juga dia nggak dapat kan? Itu mah penipuan namanya ya. Jadi hati-hati itu. Hati-hati. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kana, dan jika ada siapa asyikh fi zahmatin, dalam kepadatan, dalam kerumunan orang, apa yang harus dilakukan oleh murid? Sonahu, sona maka menjaga siapa al-muta'alim hu atas itu asyikh anha dari zahmah. Ya.
Biadihi dengan tangannya itu al-muta'alim. Di Gus Bimo biasanya karena di Banser ya suka gini. Itu bagian dari beda. Saya kalau membaca bahasa tubuh Gus Bimo itu kesantriannya itu ini sekali berarti. Karena memang mungkin karena di NU ya dibentuk seperti itu kelihatan. Saya yang mau cium tangan sama Gus Bimo cium tangan sama saya, gimana coba? Kan saya cium tangan ke cicitnya Kiai kan gitu kan. Jadi tapi itulah adab. Jadi enak kan gitu ya. Kitab ini itu mengkondisikan untuk saling respect gitu. Kata kuncinya itu respect gitu, saling menghormati. Imma min qudamihi, baik itu dari depannya asy-syekh atau min waraihi atau dari belakangnya asy-syekh. Dijaga itu. Kita alhamdulillah kan kalau ada haul juga kan kita sering mengundang Banser begitu ya. Ya itu insya Allah untuk kebaikan. Wa idza masya, dan jika berjalan siapa al-muta'alim amamahu di depan asy-syekh. Sekarang gimana nih kalau seandainya kebagian muridnya itu santrinya jalan di depan gurunya, iltafata, hendaknya nengok siapa al-muta'alim ilaihi kepada itu asy-syekh ba'da kulli qalilin, setiap sebentar gitu. Ba'da kulli qalilin, setiap sebentar. Jangan jalan-jalan aja lagi jadi mutawif misalnya, memandu tawaf, gurunya di belakangnya, dia diminta untuk mandu, langsung subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah terus aja jalan. Sekali-kali nengok, oh masih ada, subhanallah, oh masih ada gitu. Ba'da kulli qalil itu maksudnya begitu, setiap sebentar tengok gurunya di belakang, takutnya ketinggalan. Fa'in kana, maka jika ada siapa al-muta'alim wahdahu sendirian, wasyaikhu sementara gurunya yukallimuhu itu mengajak bicara siapa asy-syekhu kepada al-muta'alim halatal masyi, ketika berjalan. Gimana kalau gurunya ngajak ngobrol? Nah, sini nak, kita sambil ngobrol, sambil jalan. Gimana nih caranya nih? Di mana si murid berdiri? Wahuma, sementara keduanya, guru dan muridnya itu al-muta'alim wa syekh fi dhillin, dalam payung. Di dhillin itu iuh-iuh, maksudnya di bawah payung lah mungkin gitu ya. Falyakun, maka hendaklah ada siapa al-muta'alim an yaminihi, dari sebelah kanannya asy-syekh. Sebelah kanan ya, nah, mayungin, pegang payungnya berarti sebelah kanan. Wakila, tapi menurut sebagian lagi an yasarihi, dari sebelah kirinya katanya. Mutaqaddiman, sambil maju ini al-muta'alim alaihi, di depan syekh qalilan, sedikit gitu. Jadi di depan sedikit, karena kan ngajak ngobrol kan, jangan sampai syekhnya harus begini ngobrolnya, jadi harus agak maju dikit sehingga nyaman. Ini harus ditangkap esensinya, bahwa esensinya itu bagaimana murid itu membuat guru nyaman ya. Nanti ada kewajiban guru juga ya, jangan sampai guru terus emang babnya tentang murid ini mah. Nanti soal guru juga ada, sama ada hak dan kewajiban juga ya gitu. Mutaqaddiman alaihi qalilan, multafitan, sambil nengok-nengok ilaihi, kepada siapa? Kepada asy-syekh gitu. Jadi sambil mayungin gitu ya, gimana Pak Ustadz gitu. Gimana Pak Kiai misalnya gitu ya. Wa yu'arifu, dan memberitahu siapa al-muta'alim asy-syaikh kepada gurunya, biman, tentang orang, qoruba, yang dekat siapa man minhu, dari asy-syekh. Kasih tahu kepada guru kita siapa orang, nama orang yang ada di dekat kita. Kalau misalnya lagi ada tamu di AIC misalnya, kemudian katakanlah
Pak Imam hadir beliau. Nah, Pak Imam adalah sesepuh kita. Lalu ada tamu-tamu yang lain. Kewajiban kita itu ngasih tahu ke Pak Imam. Pak Imam as-syekhnya ya. Pak Imam yang ini Pak Camat, ini Pak Wali Kota, namanya ini, yang ini Pak Ustadz yang akan namanya, dan seterusnya. Jadi wa yu'arrifu biman qaruba minhu. Jangan sampai merasa ini nggak tahu siapa sih ini, mau nanya nggak enak kan gitu kan. Jadi kewajiban dari santri, kewajiban dari murid ngasih tahu. Miman termasuk dari orang, jadi harus dikasih tahu itu miman dari orang, qosoda yang qosoda itu bermaksud menghadap. Qosoda menghadap siapa manhu kepada asy-syekh minal a'yani, yaitu orang-orang, al-a'yan yakni al-ashkhas, illam ya'lam, jika belum mengetahui siapa asy-syekhu syekh bihi atas itu man gitu. Ada orang yang mau menghadap ke gurunya, ngantri, kasih tahu dulu tuh asistennya itu, Ustadz yang ini itu namanya ini, hajatnya ini, asalnya dari Cianjur misalnya, jauh begitu, kasih tahu gitu supaya tahu konteks gitu. Semacam asisten gitu ya. Wala yamsi, dan jangan berjalan siapa al-muta'alim ila janibis syaikhi, di samping syekhnya itu, di dekat syekh maksudnya, di dekat gurunya, illa li hajatin, kecuali karena ada hajat, au isyaratin, atau kecuali karena ada isyarat, minhu dari asy-syekh. Jalan di belakangnya, kemudian jaga jarak gitu. Bukan berarti menjaga jarak tidak akrab, tidak dekat, bukan konteksnya ya, harus dipahami. Wa yahtarizu, dan menjaga siapa al-muta'alim an muzahamatihi, dari berdesak-desakan itu asy-syekh. Al-muzahamah yakni al-mudayaqah, dayak ya, al-mudayaqah, berdesak-desakan. Menjaga dari mendesak-desakan dengan apa? Bikat fihi, dengan bahunya, al-muta'alim. Au bikat fidabbatihi, atau dengan bahu tunggangan itu asy-syekh berarti ya. In kana, jika ada keduanya, al-muta'alim dan asy-syekh, raqibaini, itu berkendaraan. Oh, kalau seandainya di dalam angkot mungkin kan dulu sebetulnya usaha ininya naik kuda, mungkin naik unta, tapi kan konteks kita kan tidak. Naik angkot katakanlah. Naik angkot berdesak-desakan. Maka hendaknya santri itu menjaga yahtarizu dari kemacetan itu supaya aman begitu dengan bahunya. Nah, kalau seandainya kendaraannya itu semacam angkot. Kalau kendaraannya kuda, ya mungkin ya kudanya juga gimana caranya gitu ya. Wa mula soqoti thiyabihi, dan menjaga an muzahamah wa mula soqoh. Jadi ini dari an ya, wawunya itu ataf ke an muzahamatihi wa an mula soqoti thiyabihi. Hendaknya menjaga al-muta'alim itu dari nempel-nempel bajunya syekh. Mula soqoh itu nempel-nempel bajunya syekh. Wa yu'thiru, dan memilih siapa al-muta'alim li jihati dhilli, di arah apa ya, adzil tadi payung ya, bisa juga yang teduh, di arah yang teduh, fisoifi, ketika waktu panas, wa bi jihati syamsi, dan di arah matahari, fisyita'i, ketika dingin. Maksudnya supaya kesorot matahari, jangan kedinginan. Kalau di musim dingin mah butuh matahari kan. Jadi berdirinya harus pas. Wabil jihati, dan di arah allati yang la taqra'u, yang tidak menyorot apa asyamsu, matahari, fiha, pada waktu fiha, di dalam itu al-jihah,
wajhahu, wajahnya asy-syekh. Jadi idzal tafata, jika berpaling siapa asy-syekh ilaihi kepada al-muta'alim. Jadi maksudnya gini, kalau seandainya kita sedang berjalan, kemudian ada kemungkinan kalau ini lagi ada matahari, kalau ada panas, gurunya itu kan mau nengok nih ke muridnya. Jangan sampai kita berdiri sebagai muridnya itu di arah yang kesorot matahari. Sehingga begitu maksudnya kesorot matahari jadi silau gitu ya. Ketika syekhnya menengok, jadi kena mataharinya itu. Jadi harus ambil yang tempat yang sisi yang kira-kira teduh gitu. Ini Hadratus Syekh sampai punya contoh detail begini. Apa ada contohnya dulu kejadian mungkin ya? Ya Allah, sampai dituliskan jadi karangan. Hebat sekali. Ya kita niatkan tabarukan sambil membayangkan masa lalu. Tinggal sambil membayangkan sekarang bentuknya apa gitu kan. Kan pasti beda kan sekarang kan. Hormat, kalau bagi saya kemarin siapa ya yang bertanya ya? Apa sih sebetulnya kalau dirumuskan kata kuncinya respect, saya bilang. Respect itu hormat. Hormat ke orang lain, hormat ke yang lebih sepuh, ke yang setara, ke yang kecil juga gitu. Itu respect gitu intinya itu. Wala yamsi, dan jangan berjalan siapa al-muta'alim baina syekh, di antara syekhnya, wa baina man, dan di antara orang yuhaditsuhu yang sedang berbincang siapa asyekh hu kepada itu man. Syekh dengan temannya, dengan koleganya dari Mesir misalnya lagi berbincang, kita ada di tengah-tengahnya. Jangan. Kecuali kalau kita penerjemah. Kalau penerjemah ya memang harus di tengah kan. Terus di mana dong? Bal yata'akharu, melainkan mundur siapa al-muta'alim anhuma, dari keduanya. Idza tahaddatsa, jika berbincang-bincang itu asyekh dan temannya itu, man yuhaditsuhu aw yataqaddamu, atau malah maju sekalian, mundur atau maju sekalian, aw yataqaddamu, atau maju siapa al-muta'alim, wala yaqrabu, dan jangan mendekat siapa al-muta'alim, wala yasma'u, dan juga jangan nguping, jangan mendengarkan siapa al-muta'alim, wala yaltafitu, dan juga jangan nengok-nengok, tolah-toleh, orang lagi ngobrol diliatin, ini ngintip nih kayaknya nih muridnya itu. Jangan gitu. Bisa jadi rahasia kan, jadi tidak diajak bicara, ya sudah di depan, kalau ini di belakang. Jadi sebetulnya ini bukan hanya guru murid loh, bisa diterapkan ke orang yang kita hormati meskipun bukan guru kita ya. Jadi itu adabnya kira-kira. Mungkin ada ya Pak Imam misalnya dengan Pak Cahyo ya sedang ngobrol. Nah kita jangan nguping, ini ngomongin apa nih gitu. Ngomongin saya ya, mau dapat umroh gitu misalnya gitu. Bagi yang dapat umroh jangan jauh atau di depannya sekalian gitu. Kecuali illa faida adkholahu, jika mempersilahkan keduanya itu hu kepada al-muta'alim, kecuali kalau seandainya sini gabung deh fil hadis, dalam jagongannya itu. Al hadis itu jagongan, maksudnya ngobrol ya, bahasa Jawa ya. Fil hadis dalam jagongannya itu, dalam ngobrolnya itu. Nah kalau diminta fal ya'ti, maka hendaklah datang siapa al-muta'alim min janibin akhor, dari sisi yang lain. Datangnya tuh jangan juga tuk dari depan, dari belakangnya melipir ya. Ya siap gitu. Enak kan kalau di pesantren. Bukan hanya di pesantren, kalau di Yayasan Al-Hamidiyah nuansanya nuansa sopan santun dan adab yang membuat orang saling menghormati. Aduh, itu udah tercipta banget sebagai Yayasan Islam Al-Hamidiyah. Bukan hanya pesantren, karena pesantren secara fisik itu hanya di sini asrama, tapi pada dasarnya Al-Hamidiyah itu ruhnya itu ya pesantren. Coba kalau seandainya tidak ruh pesantren, apa coba Yayasan Al-Hamidiyah? Mau ruh apa sih selain pesantren misalnya?
Ya kan tidak kan. Yayasan Islam Alhamidiyah itu ya memang ruhnya pesantren. Waktu kita dengar cerita di STAI kan dari Pak Isep segala kan, dulu itu ya guru di STAI itu ya juga ustadz di sini satu gitu. Cuma semakin lebar, ada SDIT, ada TPQ-nya, ada SMPI-nya, ada TK, sehingga kemudian menjadi tidak ikut di pesantren lagi kan ngajinya. Ini pun baru sekarang ya tahun ini ya, alhamdulillah kita semuanya tak ngasuh ini ide siapa? Mungkin Bu Ati dulu kan, dulunya mas saya sendirian aja tuh di studio, sekali-sekali aja Bu Anis, Ustadz Subhan sekali-kali gitu, gantian, seolah-olah banyak jemaahnya, para jemaah Alhamdulillah gitu. Padahal cuma 6 begitu kan. Sekarang alhamdulillah itu majelisnya ini udah terasa pesantren banget, jadi kita bersyukur ya. Mudah-mudahan kita jaga terus. Yayasan Islam Alhamidiyah harus terus silaturahimnya, ruh pesantren bukan berarti pesantren secara administratif mau masuk ke dalam tata administrasi unit yang bukan pesantren, bukan, tetapi lebih pada substansi dari adab. Ini kan tahun adab juga ya, alhamdulillah pas lah. Kita selesaikan, insya Allah selesai bab ini. Wa idza sodafa, dan jika berpapasan siapa al-muta'alim asy-syaikhu ya di situ ya. La'alla shawab asy-syaikha ya. Ya, jangan asy-syaikhu. La'alla shawab, mudah-mudahan benar, asy-syaikha. Jadi objek. Wa idza sodafa, dan jika berpapasan siapa al-muta'alim asy-syaikha kepada gurunya. Kalau dibaca asy-syaikhu yang berpapasan syekhnya. Jika berpapasan al-muta'alim asy-syaikhu kepada gurunya fit thoriqi, di jalan. Papasan yang namanya sodafa itu beda dengan ini, beda dengan kalau ketemu itu apa? Lako ya, lakia. Kalau ini itu sodafa itu lako, tapi min ghairi mau'id, min ghairi qasdin gitu. Jadi tanpa ada janjian. Ketemu nggak sengaja itu di tangga gitu atau di, jangan lari gitu. Apa yang harus kita lakukan sebagai murid? Bada'ahu, maka hendaknya memulai siapa al-muta'alim hu kepada itu asyikh bisalami, dengan salam. Assalamualaikum. Nah, santri mah udah selesai yang bagian ini nih, alhamdulillah. Setiap ketemu kadang-kadang baru salaman, ketemu lagi salaman lagi gitu. Tapi kan santri di situ setiap salaman ya kita doakan kan, barakallah. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada kamu ya nak ya. Gitu. Santrinya juga senang. Wa yaqsiduhu, dan menyengaja siapa al-muta'alim hu kepada asy-syekh, nyamper maksudnya, in kana, jika ada al-muta'alim ba'idan, itu jauh, atau in kana jika ada asy-syekh ya, ba'idan itu jauh. Kalau syekhnya jauh, santrinya yang nyamper. Wala yunadihi, dan jangan menyeru, memanggil siapa al-muta'alim hi kepada itu asy-syekh. Wah, Ki Rosyid di sana. Ki Rosyid. Apa kabar? Wah, jangan itu. Jangan begitu ya. Muridnya Ki Rosyid. Kalau temennya nggak apa-apa sih gitu. Ya. Oman. Nggak apa-apa kalau temennya gitu. Mana aja loh, ini saya gitu kan. Tapi kalau sebagai pengasuh berarti kan ya jangan paman gitu. Tapi lucu kadang-kadang santri, ada kan santri putri itu siapa? Nah ada gitu ya. Ini sekali waktu acara di Kemenak, wah saya kan datang belakangan dengan eselon 1-nya kan. Waktu acara apa tuh diundang di Tamrin ya, santri udah ini kan, begitu saya datang tuh Ki Oman gitu. Aduh, saya mau negor gimana, tapi kan belum belajar adabul alim mungkin ya gitu kan. Mungkin kalau santri yang lain, itu santri mana kok? Oh masih kecil rupanya gitu. Nah kalau sudah diajarin tolong ajarin, sampaikan. Jangan gitu-gitu amat gitu. Maksudnya ngefans boleh lah gitu ya. Ya aman gitu. Ya.
Alhamdulillah, itu namanya al-mahabbah, itu rasa saling menyayangi antara kita, antara anak dengan orang tua ya. Wala yusallimu. Tapi gini, saya harus ngasih footnote nih dalam hal keterangan tadi. Kan jangan, Rasid, jangan. Tapi kan ada satu kaidah yang pernah saya ini kan, idza sabatal hub zala al adab. Itu. Idza sabata al hub, kalau tujuan si pelaku itu melakukan itu karena adalah hub, rasa cinta, zalal adab. Etika nggak berlaku lagi. Gitu. Jadi kalau di SDIT sebetulnya nggak elok secara adab yang normatifnya itu, murid itu kemarin kan peluk-peluk ya ke ibu gurunya, oh gimana guru ini, atau siapa lagi yang mau dipahami, itu nggak elok. Tapi karena itu rasa cinta, idza sabatal hub zalal adab, itu kaidahnya, boleh dicatat. Nah, bayangkan aja kalau yang belum bisa imla, idza sabata al hubbu zala al adabu, gitu ya. Jika cinta datang maka adab hilang. Wah, gitu. Itu terjemahnya ya. Jika cinta datang adab pun hilang. Iya namanya cinta kan. Ya. Wala yusallimu, dan jangan membaca salam siapa al-muta'alim alaihi kepada asy-syekh min ba'idin, dari kejauhan. Assalamualaikum, jangan. Wala min waro'ihi, itu hamzahnya ada tanwinnya. Kalau di cetakan saya salah ya, itu bukan tanwin, kasrohnya satu saja. Wala min waro'ihi, dan jangan membaca salam dari belakangnya itu asy-syekh. Terus gimana dong? Bal yaqrabu. Di situ apa? Oh, ya, bal yaqrabu, melainkan mendekat siapa al-muta'alim hatta yastashirahu, sehingga mendapatkan isyarat atau meminta isyarat siapa al-muta'alim hu kepada itu asy-syekh. Kasih isyarat bahwa dia datang, baru kemudian mendekat memberi salam. Kelewat ya? Oh pantesan kok nggak nyambung. Bal yaqrabu, melainkan mendekat siapa al-muta'alim minhu, dari itu asy-syekh. Wa yataqaddamu, dan maju siapa al-muta'alim alaihi kepada asy-syekh. Tsumma yusallimu, kemudian salam, membaca salam, bisa jadi salaman membaca salam ya. Yusallimu, membaca salam siapa al-muta'alim, wala yusiru. Nah ini nih. Iya tadi nggak nyambung hatta yusirnya. Gini. Gimana kalau lagi jadi penunjuk jalan? Bukan penunjuk jalan sih, lagi nemenin lah. Mungkin di mobil bareng begitu ya, mau kemana, tempat yang belum tahu. Wala yusiru, dan jangan ngasih tahu, jangan memberi isyarat siapa al-muta'alim alaihi kepada asy-syekh ibtidaan, duluan, bil akhdi, untuk mengambil fitorikin, satu jalan. Sini aja, belok kiri aja, lurus aja Pak Kiai. Jangan begitu. Jangan kita yang nentuin gitu. Itu etikanya. Kita nyupir sih. Belum tahu juga jalannya kita gitu. Bayangkan abad 19 belum ada GPS ya. Kalau sekarang kan ada GPS kan. 500 meter belok kiri, GPS tuh. GPS nggak punya adab kalau GPS. Dia merintah siapapun, presiden pun disuruh gitu. Nah, tapi kalau seorang santri, seorang murid itu jangan sok tahu. La yusiru alai ibtidaan bil akhdhi fi tariqin. Jangan memberi isyarat untuk memulai mengambil satu pilihan jalan hatta yastashirahu, hingga meminta isyarat itu al-muta'alim hu kepada itu asy-syekh. Istisyar, yastashir itu thalabul isyarah. Thalabul isyarah. Jadi minta ini ada ke kiri, bisa ke kanan juga ini Pak Guru, mau ke kiri atau ke kanan? Terserah kamu aja. Nah kalau begitu ya terserah gitu. Tapi kalau kiri aja deh, nah, ambil kiri. Hatta yastishiro itu begitu maksudnya. Wala yas'aluhu, dan jangan bertanya siapa al-muta'alim hu kepada asy-syekh fitoriki, di jalan, tentang jalan. Maksudnya jangan ya nggak tahu jalan terus nanya jalan kepada gurunya gitu ya.
Wala yas'aluhu fit tariqi. Itu apa maksudnya nih? Jangan bertanya kepada gurunya fit tariqi, di jalan. Gimana maksudnya? Ada yang punya ide? Apakah jangan bertanya sesuatu ketika sedang jalan, maksudnya nanggung, atau jangan bertanya tentang jalan? Kalau tentang ma'an ya, anit tariq ya. Tapi kira-kira mungkin ketika lagi jalan nggak usah banyak tanya, ngerepotin mungkin gitu. Mungkin gitulah ya, nanya mulu gitu. Terakhir, halaman terakhir. Wa idza wasala, alhamdulillah udah mau akhir bab ketiga nih, luar biasa. Wa idza wasala, dan jika nyampe siapa al-muta'allim ila manzilis syaikhi, ke rumah syekhnya, santri datang ke rumah Kiai Rasyid gitu kan, datang ke pintunya Ustadz Syifa. Mana Ustadz Syifa? Wujud? Enggak? Ada halangan? Kan waktu itu Ustadz Syifa nanya, santri datang ke rumah gurunya, gimana etikanya? Fala yaqifu, maka jangan diam, jangan berdiri siapa al-muta'alim qubalata babihi, di kubalah itu kalau bahasa Sundanya lawang. Lawang ini lawang apa? Enggak, kalau pintu mah babun. Kubala babihi, di lawang pintu, lawang panto. Pokoknya ini pintu nih, ini pintu ya, persis gitu, persis, bukan di pintunya, bukan. Nah, jangan berdiri kubala tabibi, di arah pintunya, di lawang pintunya. Nggak tahu, udah lawang keluar begitu saja. Di arah pintunya mungkin kalau mau kubalah. Kenapa jangan berdiri kalau datang ke rumahnya itu pas di pintunya itu, di depan pintu rumah Kiai Rasyid itu berdiri, jangan. Karohata ayusodifa, karena menjaga gitu, yang tidak disukai. Karohah itu menjaga, ayusodifa, berpapasan siapa al-muta'alim, khurujaman, itu khuruju ya, bisa juga sih ayusodifa khuruju man, tapi lebih tepat yusodifa fa'ilnya ke al-muta'alim, la'ala shawab. Karohata ayusodifa, supaya menghindarkan berpapasan siapa al-muta'alim, khurujaman, keluarnya orang, yakrohu, yang tidak menyukai siapa as-syekhu syekh, ittila'ahu, kelihatannya itu man alaihi, kepada al-muta'alim. Takutnya ada orang yang Kiai Rasyid tidak mau kelihatan orang ini. Misalnya ke rumah Kiai Rasyid, si santri udah di depannya nunggu aja, begitu dibuka pintu itu kan ada bunyainya, nggak pakai jilbab misalnya, kan nggak mau dong kelihatan nggak pakai jilbabnya. Nah, kan itu orang lain. Nah, takutnya begitu. Jadi kalau berdiri itu jangan pas di lawangnya pintu gitu, jangan persis di depannya, berarti agak minggir kalau ketok-ketok itu. Itu etikanya begitu. Ini kan berlaku bukan hanya pada guru saja gitu. Tok-tok-tok itu kita jangan nungguin begini gitu. Begitu dibuka itu, siapa itu? Kirain saudara mahram, ternyata bukan gue mahram, kan bahaya kan. Maksudnya begitu ya. Wa idza sa'ida, dan jika naik siapa al-muta'alim ma'ahu, bersama syekh, sulaman, tangga. Gimana kalau naik tangga nih ke situ bareng tuh sama guru nih, gimana nih? Kan ada tangga di kelas. Ta'akhkhara, hendaknya mundur siapa al-muta'alim, santri atau muridnya itu, anis syaikhi, dari gurunya, di belakangnya ya. Wa idza nazala, bagaimana kalau sebaliknya turun? Wa idza nazala, dan jika turun siapa as-syaikhu syekh, sabaqahu, maka mendahului siapa al-muta'alim hu, kepada as-syekh, justru duluan kalau turun. Lihtimali antazilla, untuk menjaga kemungkinan, ihtimal itu kemungkinan antazilla, terpleset apa, rijlus syaikhi, kaki dari gurunya itu. Siapa tahu ketika turun itu kepleset, fayatamidahu,
maka bisa bertumpu itu al-syekh kepada al-muta'alim. I'tamada ya'tamidu, bertumpu. Gitu. Jadi kalau kepleset, ada yang nahan. Tapi kalau naik sebaliknya, takut turun, ada yang nahan juga murid tuh kan. Enak jadi guru ya. Ada yang jagain. Makanya enak di pesantren tuh ada apa namanya? Ada komunitas begitu. Kita membacanya itu komunitas. Ada teman bicara, ada teman ngobrol, ada yang, tapi jangan sama. Nah, ini kan konteksnya ini sekarang modern sebetulnya. Jangan menjadi bansur gitu. Bahan suruhan. Mentang-mentang ustadz, kamu ambilin makan, ambilin minum. Dulu mungkin terjadi, mungkin zaman baheula lama karena takzim niatnya gitu ya. Tapi ini zamannya udah berubah nih, jangan bansur mulu. Ya, bikin Indomie dong gitu. Jangan. Saya bikin Indomie sendiri juga gitu Pak Heri. Kompornya udah nyala sekarang. Tadi malam sahur mie goreng pakai telur. Alhamdulillah sehat. Al-akhir, bismillahirrahmanirrahim. Wala yaqulu, dan jangan berkata siapa al-muta'alim lima ro'ahu, atas sesuatu ro'a yang berpendapat atas itu siapa asy-syaikhu syekh. Kalau gurunya sedang berpendapat sesuatu, ada hal yang kita tidak boleh ucapkan. Wakana, dan walaupun ada siap itu asy-syaikh khotoan, itu salah. Walaupun syekh itu mengatakan keliru, saya keliru nih misalnya ketika menjelaskan, etikanya itu jangan hadza khoto, hadza adapun ini khoto, salah itu. Pak Oman itu nggak begitu, dipotong langsung, itu nggak begitu cara membetulkannya gitu ya. Nanti ada sesi tanya jawab. Seperti Ustadz Subhan ya, minggu kemarin ya Ustadz ya. Ustadz Subhan kan yang menyampaikan, saya membaca an-nadhru. Itu ada an-nadhru, ada an-nadhor. Dalam konteks kalimat itu memang an-nadhor. An-nadhor itu at-tafkir, ar-ru'yah gitu. Jadi visi gitu. Jadi an-nadhor, oh iya ya, bukan an-nadhru. Tapi Ustadz Subhan sangat sopan sekali. Huwa kataba bil arabiyah ba'da ta'lim, disampaikan la'ala shawab, mungkin ini yang benarnya. Jadi enggak langsung hadza khata', itu enggak boleh bilang begitu. Keliru itu Bu Guru, bukan begitu. Ya, enggak sopan gitu ya, jangan. Wala, dan juga jangan bilang hadza laisa biro'in. Hadza adapun ini, utawi ini, laisa biro'in, bukan satu pendapat. Maksudnya bukan begitu, sama ya dengan enggak begitu, salah itu, jangan. Bal yaqulu, gimana dong? Gini nih, bal yaqulu, tetapi berkata siapa al-muta'alim, adz-dzahir annal maslahah fi kada, adz-dzahiru utawi yang nyata, annal maslah, mungkin bahwa yang maslahat itu fi kada, dalam dalam hal yang ini nih. Jadi kira-kira kalau dibahasakan bebas itu, mohon maaf Pak Ustadz, mungkin yang lebih pas yang ini ya, la'ala shawab tadi itu gitu. La'ala shawab ya. Terima kasih Ustadz Subhan sudah mencontohkan kemarin. Ana kal insan mahalul khata' wan nisyan. Jangan ragu untuk mengkritik saya kalau seandainya saya keliru. Karena saya juga sama, nggak ada harokatnya, kayak kadang-kadang saya keliru juga kan gitu ya. Apalagi live lagi ini dan direkam tuh kan. Jadi kalau ada salah ya salah ya, gimana lagi. Nah, tidak usah ditutup-tutupi ya. Yang terakhir, wala yaqulu, dan juga jangan berkata siapa al-muta'alim ar-ra'yu indi kada, ar-ra'yu utawi pendapat, indi menurutku kada, seperti ini. Ya kalau menurut saya sih begini gitu, tanpa diminta oleh gurunya ya, kecuali kalau diminta oleh gurunya, au syibhadzalika, atau ucapan yang serupa dengan itu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, tamma al-bab al-thalis fi adabil muta'alim 'alal 'alim. Besok bab keempat kita masuk pada fi adabil muta'alim, etika santri murid
fi durusihi, atas pelajarannya, gimana etika ke bukunya, etika ke apa namanya aktivitas belajarnya, insya Allah bab yang keempat nanti ya, tidak kurang serunya. Silakan kalau ada. Bagi Bapak Ibu yang hendak bertanya, dipersilahkan. Ya, sebelah kanan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Yai, saya Nita dari SDIT yang mohon izin bertanya tentang berpapasan dengan guru. Ini kejadian langsung ya Pak Yai. Qadarullah saya alumni sini. Tapi nggak usah kasih tahu tahunnya, nanti ketahuan mudanya. Yeah. Dan waktu itu kita lagi berjalan berdua dengan kakak kelas saya yang juga alumni sini. Kemudian ketemu sama guru kita tuh waktu di MTS. Saya di depan tuh salaman, ngucap salam, tapi gini, Assalamualaikum Ustaz. Yeah. Di belakang saya kakak kelas saya pakai salam gini. Terus Ustaznya juga Perempuan juga. Perempuan. Ustaznya salaman gini gitu. Terus saya ngeliat, nah terus saya nggak salaman gitu. Jadi sebenarnya adab bersalaman dengan Ustaz itu seperti apa? Antara muhrim dan tahrim tuh agak-agak. Ya. Seperti itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, salaman antara lain jenis ya, perempuan dengan ini meskipun gurunya begitu. Kalau di pesantren sudah pasti itu adabnya itu, dan sebaiknya di yayasan juga alhamdulillah. Kalau laki-laki dengan perempuan ya salam namaste atau apa namanya, namaste ya, pokoknya salam beginilah gitu. Jadi tidak, meskipun ke anak kecil yang seusia anak saya dengan santri yang kelas 7 pun ya, saya di pesantren apa namanya mengajarkan untuk tidak salaman begini, tidak cium tangan, tidak ada yang cium tangan ya, karena itu untuk mendidik bagian dari takdib begitu. Sebaiknya begitu, apalagi kalau sudah dewasa ya gitu. Lalu apakah itu haram sama sekali? Misalnya bagaimana ketika di luar, kok laki-laki juga salaman juga sama mungkin Bu Presiden atau Bu Perdana Menteri misalnya begitu ya. Nah ini wilayahnya pada wilayah yang tidak qot'i gitu. Jadi kalau di pesantren kebijakan yayasan, saya sendiri kalau memberikan ini apa namanya adab untuk santri, tentu ya harus salamannya tidak bersentuhan gitu. Tapi ketika di luar ada yang melakukan itu, maka ada juga yang berpandangan bahwa ya kalau tidak ada syahwat, tidak ada apa-apa, tidak menimbulkan fitnah, tidak ada masalah gitu. Ada juga yang berpandangan begitu, ya kita hargai, tidak apa-apa gitu ya. Yang penting kalau kita meyakini bahwa saya begini aja, ya begini aja, nggak usah. Apalagi kalau udah jelas ada syahwat, waduh ini cakep nih gitu, salaman dah, dilama-lamain, foto deh, foto gitu. Gitu ya, ada juga yang begitu ya. Prinsipnya sebetulnya kalau gue mahram apa namanya tidak boleh ya kan, bersentuhan ya tidak boleh lah ya. Kebetulan Pak Kiai kami dapat kabar ada pertanyaan dari jamaah di Zoom. Oh ya, langsung saya buka aja ya. Ini pertanyaan dari siapa ini? Ini kecil ya. Apa boleh dibaca? Kebaca nggak di situ? Tidak. Dari Ibu Tukti Maslihah. Ibu atau Bapak? Ya. Di SDIT. Wah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana adab memboncengkan guru dengan motor? Bagaimana ini? Bagaimana memboncengkan guru dengan motor? Ini tidak disebutkan laki atau perempuannya ya. Murid ke guru gitu. Gimana memboncengkannya? Ya tergantung gurunya mau ngangkang, kalau laki-laki mungkin, atau mau gimana itu terserah. Apalagi kalau sesama laki-laki atau sesama perempuan, ya apa namanya, ya mungkin yang dimaksud adab itu gimana enaknya gitu kali ya. Sangat kondisional sekali kan. Kalau motor
Apakah gurunya yang di depan, oh Pak Ustadz aja deh yang ini nyupir gitu, nggak enak saya nyupir. Atau malah sebaliknya, Ustadz pokoknya dijamin aman Ustadz. Anak sekarang kan begitu, naik dulu, aman Ustadz naik gitu. Pokoknya sangat kondisional kalau yang seperti itu ya. Saya tidak ingin memastikan harusnya gimana, repot saya nanti kan kalau cara naik motor, guru, kan repot juga kan. Mana yang terasa nyaman gitu, dan ada respect di situ. Saling menghormati antara murid ke gurunya gitu. Motornya juga tergantung kan, apakah motor GL Pro misalnya yang nggak ada ininya, atau motor yang bebek begitu, atau motor yang seperti apa kan. Gitu. Sama seperti halnya ini adabnya kalau seandainya kita jemput kiai, beliau dipersilahkan duduk di depan di samping kiri atau di belakang, tergantung daerahnya. Ada daerah yang merasa kalau duduk di depan itu kehormatan, jadi dipersilahkan di depan. Tapi ada di daerah yang lain itu kalau di depan itu ajudan, kalau yang dihormati itu di tengah gitu. Itu beda-beda daerahnya gitu. Jadi tergantung ya di wilayah mana. Di Surabaya sama di Kuningan beda gitu kan kebiasaannya gitu. Kalau di Kuningan di depan, makanya di payun tuh kehormatan itu. Tapi ketika di depan itu kadang-kadang saya udah terbiasa dengan ya kan kalau kita tamu di tengah kan gitu kan, ngambil space yang lega gitu ya. Tapi kalau disuruh di depan itu kayak ajudan dong itu. Nah itu soal kultur, tergantung ya, sangat kondisional. Apakah kita harus, maksudnya apakah kita harus turun dulu dari motor terus salim dulu atau bagaimana? Bolehlah turun dulu salim. Mangga saya bonceng Pak Kirosid gitu. Nah kita badminton gitu. Ya turun dulu lebih baik gitu kan daripada jalan naik Ustadz gitu. Rasanya kok gimana gitu ya. Turunlah sebentar, cium tangan sebentar gitu. Gitu ya. Baik, sudah pas ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Mas Cagun yang sudah mengingatkan, dan tim IT, tim peralatan ini yang selalu standby. Mudah-mudahan selalu keberkahan, kebaikan dan jariahnya untuk kita semuanya ya, di berbagai bidang yang mendukung terlaksananya acara ngasuh ini. Terima kasih para jemaah semuanya, ibu guru, bapak guru, dan semua para karyawan di Yayasan Islam Alhamdulillah. Bab 3 sudah kita khatamkan di Fi Adabil Alim wal Muta'alim ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kamis depan insyaallah ngasuhnya bersamaan dengan doa bersama untuk PPDB. Insyaallah akan dihadiri oleh Pak Imam dari yayasan, mungkin Pak Cahyo juga ya, mudah-mudahan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.